Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar dan selamat datang lagi di Ribbon Sunda Anime Channel. Pada video kali ini, aku bakal nge-review alur cerita manga Muscle Magic and Muscle chapter 39 yang merupakan lanjutan dari season pertama animenya. Nah, alasan aku sendiri bahas manga ini karena yang pertama aku suka dengan ceritanya yang seimbang baik dari segi dialog maupun juga aksinya. Yang kedua, karena season keduanya ini bakal rilis di awal tahun 2024. Jika kalian suka dan ingin aku lanjutin nge-review manganya, kalian bisa kasih like dan komentar sebagai bukti kalian tertarik dengan apa yang sedang aku bahas kali ini. Oke guys, di awal cerita manga Muscle Magic and Muscle diperlihatkan di dalam sebuah istana melayang yang belum diketahui tepatnya itu di mana. Nampak Cellwar yang sebelumnya telah bertarung dengan Mas sedang menghadap kepada seseorang yang ia panggil dengan sebutan ayah. Sembari menundukkan kepalanya, Cellwar pun berkata, "Ayah, maaf aku terlambat, tapi aku telah menemukannya, hal yang hilang." Mendengar informasi itu, orang yang masih disembunyikan identitasnya tersebut berkata bahwa akhirnya keinginannya akan terpenuhi. Oleh karena itu, dia meminta Cellwar agar membawakan dia kepadanya. Berpindah ke lokasi Akademi Sihir Esten, tempat di mana Mas dan teman-temannya menimba ilmu sihir, di mana di sana dijelaskan kalau berita ketidakmampuan Mas memakai sihir telah menyebar. Sementara itu, semua koin yang dimiliki oleh Asrama Malang yang merupakan asramanya Abel CS diambil oleh asrama Adler yang membuat kini Mas dan teman-temannya jadi lebih dekat menuju visioner agung. Kemudian di panel selanjutnya, diperlihatkan Mas dan Finn nampak sedang berjalan di lorong akademi. Sembari mengusap rambut, Mas pun berkata kepada Finn bahwa dirinya lega bisa selesaikan itu dengan cepat. Jadi menurutnya, kini waktunya untuk merayakan kemenangan. Nah guys, setelah rumor ketidakmampuan Mas menggunakan sihir menyebar, Finn dan yang lainnya berusaha menutupi kebenaran tersebut agar Mas tetap bisa bersekolah di sana. Lalu ketika Mas sedang berbincang-bincang dengan Finn, tiba-tiba muncullah seseorang yang bertanya langsung kepada Mas apa benar Mas tidak bisa memakai sihir. Mendengar hal tersebut, Mas pun jadi panik dan mulai menjawab pertanyaan itu dengan error. Karena tak ingin kawannya terus mendapatkan pertanyaan yang menyudutkannya, Finn pun lalu mengajak Mas untuk segera pergi. Akan tetapi, orang kepo tersebut malah mengancam Finn dengan berkata bahwa melindungi non-magic itu juga akan membuat Finn kena masalah. Bahkan perbuatannya tersebut bisa membuatnya dikeluarkan juga dari akademi. Jadi orang tersebut meminta Finn agar mengakui bahwa Mas memang tidak bisa memakai sihir. Ia pun bertanya, apa gunanya melindungi hama darah non-magic seperti dia? Mendengar pertanyaan itu, Finn pun langsung murka dan meminta orang tersebut untuk diam. Finn pun berkata bahwa siapa yang dipilih jadi temannya itu urusannya sendiri. Dan tak lama tiba-tiba saja tubuh orang itu tertanam di tanah. Rupanya hal tersebut bisa terjadi lantaran sihir yang dikeluarkan oleh Lance. Penyihir pemilik dua garis itu pun mengakui kalau dirinya juga kesal terhadap orang tersebut. Kemudian muncullah Lemon-chan yang sedang menuntun Dot yang mengalami luka sangat parah. Dikatakan jika tubuh Dot ini telah mengalami 6 patah tulang rusuk, retak sendi di seluruh tangan dan kakinya, penyumbatan darah dan berbagai luka di organ dalam. Setelah Mas dan semua temannya berkumpul, orang kepo tersebut pun akhirnya pergi meninggalkan mereka. Lalu sepulang sekolah di asrama Adler, tepatnya di ruang 302, di mana di sana diperlihatkan Mas dan kawan-kawannya sedang mengadakan perayaan kemenangan. Itu bisa kita lihat di sini meja makannya dipenuhi dengan banyak makanan-makanan enak. Nah rupanya tidak cuma Mas dan kawan-kawannya saja yang merayakan pesta tersebut. Tapi di sana pun hadir juga mantan musuhnya yaitu Abel dan Abyss yang ikut sama-sama bergabung dalam perayaan tersebut. Meski sudah tidak jahat, namun aura mengerikan mereka berdua ini masih tetap kental terasa. Yang lucunya ternyata salah satu bawahan Abel yaitu Abyss rupanya sangat grogi dan tak bisa berbicara dengan gadis. Bahkan katanya, Abyss ini tidak bisa mengatakan kata gadis. Selain Abyss, ada juga anak buah Abel lainnya yang ikut dalam perayaan tersebut.
dia adalah gadis berambut kepang bernama Lep. Dan ketika di meja makan, Lance pun menjelaskan kalau setelah bertarung dengan murid Lang, dia pun kemudian bertemu dengan tahanan hukuman mati. Singkat cerita, di panel selanjutnya diperlihatkan Abyss Razor mulai berbicara kepada Mas. Dia memberitahu Mas kalau organisasi kriminal paling jahat di dunia bernama Innocent Zero sekarang sedang mengincarnya. Organisasi itu mencari pemakai sihir terkuat di akademi. Sebagai ganti bantuan Abel, mereka pun memberikannya kekuatan berupa garis ketiganya yang tidak alami. Tujuan Abel sendiri meminjam kekuatan mereka adalah untuk mengumpulkan koin. Menurut pandangan Abyss, nampaknya ada sebuah hubungan antara Mas dan sesuatu hal yang mereka cari. Oleh karena itu, Abyss mengingatkan Mas agar waspada jika mereka kembali. Sembari tersenyum, Abyss pun juga berkata, "Menurutku, kau masih bisa membuat dunia itu, sebuah dunia di mana semua orang bisa hidup dalam damai. Aku ingin melihatnya, Mas." Nah, ketika Mas dan Abyss sedang berbincang, di sisi lain, orang yang sebelumnya terus mencari tahu kebenaran tentang Mas sedang berada tepat di luar ruangan. Dia kali ini berniat ingin menemukan bukti kalau Mas tak bisa memakai sihir. Namun saat ia sedikit mengintip ke dalam ruangan, ia pun tiba-tiba terkejut lantaran melihat orang terkuat kedua Lang yaitu Abyss sedang minum teh bersama dengan Mas. Dan sialnya lagi, gerak-gerik mencurigakan orang tersebut akhirnya diketahui oleh Abel yang tiba-tiba saja muncul dari belakang tubuhnya. Lalu bagaimanakah kisah selanjutnya? Oke guys, demikianlah pembahasan manga Mask Magic and Muscle chapter 39. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir dan menonton video ini sampai selesai. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.